wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Mana si Wendy? Lembur. Hah? Lembur Wendy? Ya. Atas di Bukem? Hah? Enggak. Baik, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru, babu la yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidaklah disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang mana disembelih padanya untuk selain Allah. Jadi bab ini membahas tentang antum enggak boleh beribadah di tempat kesyirikan, di tempat maksiat. Enggak boleh. Enggak boleh antum berdakwah di diskotik, berdakwah di gereja, enggak boleh. Tempat kesyirikan. Ya. Ada enggak dai yang berdakwah di gereja sama diskotik? Ada dai su. Mana dia sambil ceramah, lihat paha, lihat dada, ngelihat rambut, segala macam, ya enggak? Ngerti ya tuh Maldi? Sama yang di gereja. Ya. Di belakangnya salib. Ya enggak? Enggak boleh. Nah, di sini pembahasannya enggak boleh antum menyembelih di tempat yang mana itu tempat kesyirikan. Contoh misalkan ada tempat atau misalkan berhala. Kan kalau berhala itu biasanya ada ini ya, ada rumahnya itu ya. Nah, itu menyembelih di situ enggak boleh. Walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkurban, walaupun akikah. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqum fihi abada, enggak boleh engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini berkaitan dengan Masjid Ad-Dirar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Masjid Dirar. Nah, Masjid Dirar ini masjid yang dibuat oleh orang munafik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengelabui kaum muslimin, dalam rangka menipu kaum muslimin, membuat makar bagi kaum muslimin. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid itu dibangun di atas ketakwaan dari hari yang paling pertama, dan itu yang lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Itu masjid. Jadi masjid itu dibangun di atas ketakwaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka mengumpulkan membuat suatu kelompok. Bukan dalam rangka bangga-banggaan. Ya. Ditulis namanya, nama yang bangun masjid misalkan. Untuk bangga-banggaan, untuk riya, enggak boleh. Dan masjid dibangun untuk takwa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang mereka suka bersesuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allahu yuhibbul mutahhirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci, yang suci. Nah, aulia udah mandi belum? Belum. Wah, aulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bersesuci, suci. Ya, dari hadas yang nampak atau suci hadas yang tidak nampak. Dia suci, dirinya suci dari najis. Ya, hatinya suci dari syubhat dan syahwat. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Kecocokan bab ini untuk kitab at-tauhid adalah annahu tabi'un lil bab alladzi qablah. Bahwa bab ini mengikuti bab sebelumnya. Bab sebelumnya membahas tentang apa?
Imam? Bab kemarin membahas tentang apa? Hah? Hah? Menyembelih untuk ya. Nah, sekarang menjelaskan tentang tempat di mana afdal untuk kita menyembelih kepada Allah. Li'anna alladhi qabla fihi bayan hukmi dzabhi li ghairillah. Karena sebelumnya adalah bab menjelaskan hukum menyembelih untuk selain Allah. Apa menyembelih untuk selain Allah hukumnya aulia? Hah? Menyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik apa? Syirik besar. Wa hadzal bab fihi man'ul wasilah al-musilati ila dzalik. Sedangkan bab ini terdapat larangan wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu. Ya. Si Nanda nyembeli di gereja. Orang nyangkanya apa? Nanda nyembeli untuk apa? Untuk Yesus, ya enggak? Itu mengantarkan kepada syirik besar. Padahal Nanda nyembeli untuk Allah. Wa man utasyabbuhu bi ahli. Dan juga larangan menyerupai pelakunya, yaitu pelaku kesyirikan. Kalau misalkan ada tempat orang-orang musyrik biasa nyembeli di tempat itu untuk selain Allah, untuk berhala, untuk sesajen. Nah, si Jaila ini nyembeli juga di situ. Berarti menyerupai mereka orang-orang musyrikin. Yudbah fihi li ghairillah, disembelih di tempat tersebut untuk selain Allah. Ai uidda lidzalika wa qusida min ajli. Artinya apa? Tempat itu disiapkan untuk kesyirikan dan dimaksudkan pembangunannya untuk apa? Untuk kesyirikan, enggak boleh. La taqum fihi, la tusalli fi masjidil dirar. Jangan engkau salat di Masjid Dirar. Ya. Baik. Di masjidin ussisa, karena masjid itu ussisa, dibangun. Makan gak apa-apa. Ala taqwa, ala ta'atillah wa rasulih. Jadi masjid itu dibangun untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi antum kalau misalkan punya uang banyak bangun masjid, jangan antum tulis misalkan Masjid Fajar, Masjid Bani Fajar, Masjid Aldi. Orang gak enak itu nggak dengarnya, ya nggak? Masjid Faza, ya Masjid Imam, Masjid Aulia, ya Faza, ya. Banyak orang-orang umum tuh begitu. Dulu masjid itu ini juga tadinya ada yang mau ngebangunkan, tapi dia mensyaratkan namanya masjidnya dikasih nama dia. Nah ini bukan tujuan dari pembangunan masjid. Masjid itu dibangun untuk bertakwa, untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-mutahhirin alladzina yatatahharuna minal anjasil hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu orang-orang yang bersuci dari najis hissiyah. Najis hissiyah itu apa? Najis yang ada zatnya. Apa contohnya? Najis yang ada zatnya, Nanda. Contoh najis. Antum nggak tahu najis? Apa yang najis coba? Hah? Apa contohnya najis? Ya apanya yang najis, apanya? Masa BAB orang najis? Hah? Ya itu kotorannya itu najis, ya nggak? Ya kencingnya Rifki dipegang sama si Nanda najis. Nah itu namanya najis apa? Najis hissiyah. Najis hissiyah itu ada zatnya, ya, ada fisiknya, itu namanya najis. Dan najis ma'nawiyah. Nah, najis ma'nawi itu apa? Itu najis yang tidak ada zatnya, tidak ada fisiknya.
Ya. Seperti apa? Seperti keyakinan. Orang kafir itu najis. Tapi najis apa? Maknawiyah, karena keyakinan mereka kufur. Ya, syirik. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna secara global untuk ayat ini adalah yanhallahu subhanahu rasulahu 'anis shalah. Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya salat fi masjidid dirar, di masjid dirar. Alladzi banahu al-munafiquna madarratan, di masjid Quba, yang dibangun oleh orang-orang munafik madarratan, sebagai madarrah, yaitu sebagai untuk memudaratkan Masjid Quba. Masjid Quba wa kufran billah, dan sebagai bentuk kekufuran terhadap Allah wa rasulih, dan rasulnya. Wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fihi, dan mereka meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid tersebut, dikenal dengan Masjid Dirar. Siapa yang membangun Masjid Dirar? Zuhair. Masjid Dirar ini dibangun dalam rangka mengalahkan masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini masjid pertama kali dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang munafik minta Rasul untuk sholat di masjid tersebut. Untuk apa? Supaya direkomendasi. Ya, Rasul pernah sholat di situ, sehingga nanti kaum muslimin yang lain sholat juga di situ. Nah, setelah sholat di situlah mereka membuat kerusakan, memberikan desas-desus, memberikan ya was-was segala macam, bisa jadi membunuh. Liyattakhudhu min dzalika hujjatan yabra'una biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Untuk apa? Untuk mereka mengambil dengan sebab Rasul salat itu hujjah, yang mereka bisa berlepas diri dengan hujjah tersebut, bisa menyucikan, bisa mensucikan dirinya dengan hujjah tersebut, dan bisa menutupi dengan hujjah tersebut kebatilan mereka. Nah, makanya seorang dai, ya, seorang yang berilmu, diwajibkan bagi dia untuk berhati-hati. Karena seorang dai itu perbuatan dan amalannya dicontoh oleh orang lain. Sekalipun sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah, cuman orang mencontoh. Nah, makanya harus berhati-hati seorang alim itu, seorang dai itu dalam bersikap, dalam beramal. Kalau misalkan antum, ya, sebagai dai sunnah, dai salaf, antum duduk-duduk bersama orang ahlul bidah, paling tidak jamaah akan menyangka bahwasanya ahlul bidah itu baik, dan buruknya mereka akan menyangka berarti boleh mengambil ilmu dengan ahlul bidah tersebut. Disinilah kenapa manhaj salaf melarang untuk kita duduk bersama ahlul bidah dan wajib mentahdir mereka, menjauhi mereka. Kenapa? Mudaratnya besar. Antum berfoto dengan ahlul bidah, ngeplok bareng, ngeplok ngobrol, apalagi bahasnya agama. Banyak ya ustadz-ustadz yang terkenal ya, ngevlog sama tokoh ini, foto sama tokoh ini, ya. Itu yang disayangkan, nanti ikhwan ngelihat, oh berarti boleh ngambil ilmu dari dia. Hilanglah manhaj salaf yang sejati. Oh nggak apa-apa,
kita ngikutin dia karena ustaz ini aja sama dia. Demikian. Antum tidak boleh belajar di tempat ahlul bidah, apapun belajarnya. Ya. Kalau kita misalkan dilarang duduk-duduk, apalagi belajar, ya enggak? Dan sekarang banyak dai yang apa? Yang justru belajar di tempat ahlul bidah cuma dikarenakan ijazah. Itu sangat hina. Mengorbankan manhajnya, mengorbankan agamanya untuk apa? Untuk sesuatu yang hina, yaitu dunia. Dengan alasan tidak diterima kalau misalkan nggak ada ijazah. Lah kok banyak kampus-kampus apa? Salaf. Kampus-kampus yang dibangun di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak juga dai yang nggak punya ijazah tapi diterima, bahkan dijadikan apa? Diagungkan, maksudnya dijadikan ya panutan, banyak. Jadi kalau misalkan alasannya demikian, apalagi sampai apa? Sampai ngajar di tempat ahlul bidah dengan alasan untuk berdakwah. Ya. Itu sama saja dengan orang masuk ke dalam diskotik dengan alasan untuk berdakwah. Bedanya kalau diskotik jelas keharumannya. Kalau ini samar keharumannya. Makanya orang itu tidak bisa dia berubah. Bahkan yang namanya syubhat itu menarik seseorang yang tadinya istiqomah menjadi apa? Miring-miring. Paham di sini? Nah, ibroh di sini. Jadi antum tahu ya maksud orang munafik nyuruh Nabi sholat itu apa? Supaya masjid ini terrekomendasi, sehingga orang muslimin menyangka itu masjid bagus, Rasul aja pernah sholat situ, ya enggak? Dan mereka menyembunyikan kebatilan mereka dengan apa? Dengan hujah itu. Bayangkan. Dan ini faidah ya kawan. Antum mungkin sekarang enggak berpikir seperti itu. Tapi antum kalau sudah jadi ustadz, ya, antum akan ada namanya fitnah, cobaan. Antum pengen punya ijazah, antum barakallahu fikum supaya bisa diterima dan seterusnya, mengorbankan agama antum, manhaj antum untuk apa? Untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang hina. Barakallahu fikum. Paham di sini ya? Ya, itu sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Ikhwan mengatakan dirinya salaf tapi tidak tahu manhaj salaf itu seperti apa. Ya. Kenapa? Karena tadi dia melihat ustadznya sendiri nggak tahu di mana posisi dia tuh, di mana nggak tahu dia. Sama ini iya, sama itu iya, sama sana iya. Dia nggak tahu ini kira-kira di mana ini yang benar ini. Paham di sini? Taib fawa'adahum ayyaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada mereka orang-orang munafik untuk melakukan permintaan mereka. Dan Nabi tidak mengetahui tujuan mereka yang buruk tadi. Tujuan mereka yang buruk. Fanahahu Allah an dzalik wa hathahu 'ala shalah fi Masjid Quba. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu, melarang Nabi dari melakukan itu dan memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat saja di Masjid Quba. Alladzi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulih, yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, au fi masjidihi. Ala ikhtilafi bainal mufassirin fi dzalik, atau di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhtilafin, sesuai dengan perselisihan yang terjadi antara para ahli tafsir dalam hal tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-masjidu ussisa 'ala taqwa, masjid apa? Masjid Quba. Menurut sebagian ahli tafsir, tapi sebagiannya mengatakan masjid yang lain, yaitu masjid yang dibangun oleh Rasul juga.
Summa asna ala ahli dzalikal masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji terhadap masjid itu, terhadap orang-orang yang salat di masjid itu, yaitu Masjid Quba. Bitatahhurihim minasyirki wan najasat. Dengan apa? Dengan bahwasanya mereka itu suci dari kesyirikan dan najis-najis. Wallahu yuhibbu min hadhihi sifatu. Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hal ini sifatnya. Paham di sini, ikhwan? Ini terdapat sekian banyak faedah dari pembahasan hari ini ya. Dan ini berkaitan dengan manhaj salaf. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidzabhi li ghairillahi 'ala al-masjidil ladzi u'idda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Kecocokan ayat ini untuk bab adalah kias terhadap tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih selain Allah, dengan masjid yang disiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam apa? Dalam melarang ibadah kepada Allah di dalam masjid tersebut. Jadi ayat ini dibawakan, padahal kan ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang sholat di dalam masjid dirar, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa dimasukkan dalam bab menyembelih untuk selain Allah di tempat, atau menyembelih untuk Allah di tempat untuk menyembelih selain Allah? Dari segi apa pendalilannya? Dari segi kias. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang beribadah di tempat kemaksiatan, di tempat kesyirikan. Sebagaimana seorang dilarang menyembelih untuk Allah di tempat di mana disembelih di situ untuk selain Allah. Bagaimana anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah. Sebagaimana bahwa masjid ini tidak boleh sholat di dalamnya untuk Allah, walaupun untuk Allah tidak boleh sholat di situ. Fakadzalika hadzal mawdi' alladzi u'idda lidzabhi fihi li ghairillah la yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu. Maka demikianlah tempat ini yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh menyembelih seseorang di tempat tersebut walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat ini adalah al-ula, yang pertama, man'u dzabhi lillah fil mawadi'i al-mu'addati lidzabhi li ghairihi. Larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Enggak boleh. Ya. Apa contohnya, Aldi? Ya, menyembelih di gereja misalkan, atau misalkan ada tempat itu memang khusus untuk menyembelih, disajikan untuk sesajen misalkan, untuk disaji untuk diperuntukkan kepada berhala-berhala. Nah, itu nggak boleh menyembelih di situ. Apapun tempatnya, ada nggak di Indonesia? Apa contohnya misalkan yang terkenal gitu? Hah? Ya misalkan pohon besar lah. Ya Allah alam, ada nggak di Indonesia tempat terkenal untuk menyembelih? Tempat terkenal itu tempat menyembelih untuk selain Allah, ada nggak? Hah? Pantai Selatan. Pantai Selatan, daerah mana itu? Jawa apa Sulawesi? Jawa. Nah ini kan ada juga di Sulawesi ya, Anda baru ingat ya, yang mereka nyembelih untuk berhala-berhala itu. Nah nggak boleh untuk nyembelih di situ, walaupun untuk makan. Bahkan untuk Allah sendiri nggak boleh, karena tempat itu tempat penyembelihan untuk selain Allah. Kiasan ala ma'ni shalah fil masjidil muassas ala ma'siyatillah. Dikiaskan kepada larangan sholat di dalam masjid yang dibangun di atas maksiat kepada Allah, yaitu masjid dirar. Ats-tsaniyah istihbabus sholati fil jamaah as-salihina al-mutanazzihina an mulabasatil qadurat. Disunahkan untuk sholat berjamaah
Ya, disunahkan untuk salat bersama jamaah orang-orang yang solih, yang bersih dari apa? Dari terkena kotoran-kotoran, baik kotoran najis hissiyah atau ma'nawiyah. Apa najis hissiyah? Najis hissiyah apa? Contohnya, hissiyah apa itu? Najis hissiyah itu apa? Yang memiliki zat atau fisik. Contohnya kotoran antum. Yang ma'nawiyah contohnya Faiz. Apa? Ya, apa definisinya? Tidak memiliki zat atau fisik. Ya, contohnya apa? Contohnya keyakinan. Ya, contohnya keyakinan. Nah, orang-orang kafir memiliki keyakinan kufur dan syirik. Nah, maka mereka najis ma'nawi. Asalis isbatul mahabbati lillah 'ala al-wajhi laiki bihi subhanahu kasairi sifati. Menetapkan rasa cinta kepada Allah dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifatnya. Arabi al-hathu ala isbaghil wudu'i wa tatahhur minan najasat. Motivasi untuk menyempurnakan wudu dan mensucikan diri dari yang namanya najis-najis. Al-khamisah anna niyyah tu'athiru fil buka. Bahwasanya niat itu tu'athar atau tu'athir, memberikan pengaruh atau terpengaruh fil buka, disebabkan tempat. Tu'athar, terpengaruh disebabkan tempat. Walaupun niatnya karena Allah, kalau tempatnya jelek nggak boleh. Walaupun dakwah karena Allah, kalau tempatnya diskotik nggak boleh. Dakwah karena Allah, tempatnya ya gereja nggak boleh. Jadi niat itu bisa terpengaruh dengan tempat. Niatnya boleh, tapi tempatnya, karena tempatnya nggak boleh, maka nggak boleh juga dilakukan. Asadis masyru'iyatu saddi dhira'i al-mufdiyah ila syirki. Disyariatkan untuk menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian juga disyariatkan untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada kemaksiatan dan kebatilan dan juga kebid'ahan. Nggak boleh. Itu ya ikhwan, pembahasan hari ini berkaitan dengan dilarang menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang. Dan itu hukumnya apa? Syirik apa? Syirik apa? Dia menyembelih untuk Allah di tempat itu, tempat penyembelihan untuk selain Allah. Syirik apa? Syirik kecil, karena nyembelih untuk Allah. Cuman perbuatan dia di situ itu mengantarkan kepada kesyirikan, membuat terjadinya kesyirikan. Ini kan sudah dibahas kemarin, ya. Itu termasuk syirik kecil, gak boleh, haram hukumnya. Dan faidah yang delik ya, faidah yang bagus juga di sini yang detail ya, bahwa seorang dai, demikian juga seorang muslim harus menjaga sikap dirinya. Jangan sampai perbuatan dia itu dijadikan dalil bolehnya sesuatu atau haramnya sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat di Masjid Dirar, padahal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan kerusakan. Demikian juga sebagai seorang muslim, terlebih lagi orang-orang yang sudah kenal ngaji, dilarang untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Seperti antum ya, misalkan kuliah di tempat umum atau belajar di ahlul bidah. Ini nanti orang lihatnya apa? Oh, berarti boleh belajar di ahlul bidah, apalagi antum kelasnya adalah kelas seorang ustadz, seorang dai. Barakallahu fikum. Naktabi wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.